Halo chess lovers, di video kali ini kita akan bahas jebakan catur yang sangat mematikan, namanya King's Gambit atau Gambit Raja. Gambit Raja diawali dengan pembukaan pion E4, pion E5, lalu pion ke F4 ajak penukaran. Nah, di sini biasanya hitam bisa menjawab pion kali pion dan bisa juga menjawab melangkahkan yang lain chess, tidak menerima penukaran. Misalnya menteri naik menyerang raja ataupun pion maju untuk melindungi pionnya. Ataupun pion ini, ataupun langkah yang lainnya. Nah, semua langkah ini satu persatu akan kita bahas dalam beberapa jebakan mematikan di satu video ini. Sebelum kita bahas, pastikan sudah like video ini ya, supaya saya semakin semangat dalam membuatkan jebakan-jebakan catur seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Jebakan pertama. Pembukaan pion E4, pion E5, pion F4 ajak penukaran, lalu pion kali pion. Di sini balas saja dengan kuda ke F3 chess. Tujuan dari kuda ini adalah untuk menghindari menteri naik ke H4 menyerang Raja Putih. Oke. Dan kemudian biasanya tujuan kita berikutnya adalah membuka pion D ini untuk menyerang pion chess ya. Maka biasanya hitam menjawab pion ke G5 untuk melindungi pion F4-nya ini. Oke. Kemudian kita balas saja dengan pion ke H4 untuk ajak penukaran. Baik, di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan hitam. Misalkan ya, hitam menjawab pion maju menyerang kuda. Saya memberi ide untuk kalian bisa majukan kuda ke E5. Lalu ide brilian berikutnya nanti memajukan gajah untuk menekan raja hitam di petak F7 ini chess. Oke. Baik, sebelumnya kita mundur sedikit ya. Bagaimana setelah kita majukan pion ajak penukaran, hitam menjawab misalkan pion maju melindungi pionnya ini, maka pion kali pion, dan tidak mungkin pion kali pion karena benteng kali benteng. Oke. Atau misalkan putih menjawab yang lain, misalkan pion ini chess melindungi pionnya, maka yang kita lakukan adalah kuda kali pion, pengorbanan kuda chess. Dan jika pemain hitam belum tahu jebakan ini lalu memakan kuda, maka majukan saja menteri ke H5 dan skak. Perhatikan jalan satu-satunya raja hitam hanya bisa ke E7, lalu menteri kali pion dan skak. Oke, raja kembali lagi ke E8 dan kemudian menteri lagi ke H5 skak. Sebentar kita lihat begini tadi ya, ketika menteri memakan pion skak, bagaimana kalau kuda menutup? Jelas kuda ini akan hilang karena pion ini maju menyerang kuda. Oke. Baik, kita lihat tadi bagaimana kalau kuda tidak maju lalu menjawab raja ke E8 dan kita skak kembali dia ke H5 skak dan raja kembali lagi ke E7. Kemudian geser saja menteri ke E5 skak. Raja hanya bisa ke F7. Dan kemudian majukan saja gajah ke C4 dan skak. Raja hanya bisa ke G6 dan kemudian menteri ke F5 skak. Oke. Raja kemudian ke H6 dan menteri kali pion skak. Dan kemudian jika menteri katakanlah atau raja ke G6, oke, kembali lagi menteri ke F5 skak. Oke. Atau misalkan lagi raja kembali ke H6 ya. Buka saja file pion ini maju lalu gajah menyerang raja. Oke. Misalkan raja turun, maka langkah terakhirnya menteri ke F7 dan skak.
Mantap. Kita lanjut ke jebakan berikutnya. Jebakan kedua. Pion E4, pion E5, pion F4 ajak penukaran, pion kali pion, lalu kuda naik ke F3. Kemudian pion ke G5, dan kemudian tadi kita bahas jika pion maju ke H4 Ces. Sekarang bisa kita variasikan jebakannya, bisa dengan kuda ke C3 terlebih dulu. Oke, jika di sini hitam memajukan pionnya menyerang kuda, tidak masalah, majukan saja kuda ke E5. Dan kemudian jika menteri naik ke H4 skak, tutup saja skaknya dengan pion maju ke G3 Ces. Lalu jika pion kali pion dengan ancaman open skak berikutnya, maka terlebih dulu menteri kali pion ajak penukaran menteri. Perhatikan, jika di sini menteri hitam pukul menteri, maka makan juga menterinya. Dan ide berikutnya untuk kalian bisa memajukan kuda, lalu mengancam pion ini menggarpu benteng dan raja nantinya Ces. Oke. Nah, sekarang kita fokus memperdalam tentang posisi menteri di sini. Bagaimana jika di sini hitam menjawab pion maju lalu open skak, menteri menyerang raja. Oke, makan terlebih dulu menterinya, dan kemudian hitam pasti membalas pion kali benteng, kembali promosi mendapatkan menterinya Ces. Nah, ada satu kelemahan menteri hitam di sini. Lihat, menteri hitam terkunci jalannya, tidak dapat melakukan serangan untuk raja putih ini. Sementara kita sangat bebas membentuk serangan untuk raja hitam, bisa menteri ke H5 dan ancaman skakmat di petak F7. Katakanlah jika hitam mencoba melindungi dengan kuda ke H6, melindungi pionnya ini, ya, majukan saja pion ini ke D4, lalu gajah menyerang kuda Ces. Dan perhatikan, kunci serangan putih adalah terletak di kuda E5 ini Ces, ya. Besar kemungkinan hitam akan memajukan pionnya menyerang kuda. Dan kemudian jika kita makan kudanya, maka terlebih dulu pion ini akan pukul kuda, karena kalau tidak akan skakmat di sini nantinya. Oke. Lalu kemudian makan pion ini dengan menteri dan skak. Kemudian gajah naik menutup, lalu menteri kali benteng, dan perhatikan Ces, ya, menyerang gajah ini 2 kali. Oke, hitam masih bisa melindungi gajahnya dengan kuda ke D7, ya, melindungi gajahnya ini Ces. Dan walaupun dia bisa melindunginya, katakanlah gajah kali gajah, oke, kuda kali gajah, tetap saja kalian sangat diunggulkan di sini. Kalian bisa melanjutkan permainan dengan rokade panjang, melindungi gajah ini dan menekan raja hitam dengan posisi buah yang sudah terbuka Ces. Jadi begitu ya. Mantap. Jebakan ketiga. Pembukaan pion E4, pion E5, dan pion ke F4 ajak penukaran. Tadi kita bahas jika pion pukul pion. Sekarang bagaimana jika hitam menjawab kuda ke C6 melindungi pionnya? Kita balas saja dengan kuda ke F3 menyerang pion ini 2 kali. Dan jika hitam memajukan pion melindungi pionnya, kemudian kita balas saja gajah ke C4 Ces. Dengan rencana berikutnya adalah kuda akan ke G5 dan menyerang pion ini 2 kali. Oke, jika di sini hitam mencoba gajah ke G4 untuk mengepin kuda ini menyerang menteri, maka terlebih dulu lakukan rokade pendek Ces. Dan kemudian jika hitam ngotot menyerang kuda ini 2 kali, maka makan saja pion ini dengan gajah. Dan kemudian jika raja kali gajah, maka majukan saja kuda ke G5 dan skak. Lihat Ces, menteri menyerang gajah hitam. Oke, andaikan di sini menteri kali kuda, maka
pion kali menteri, dan gajah tidak dapat pukul menteri karena ska ya, benteng menyerang raja. Oke, jadinya di sini tidak mungkin menteri pukul kuda ya. Terpaksa raja bergeser ke E8 dan kemudian menteri kali gajah. Perhatikan lagi, Ces. Misalkan di sini hitam melihat pion yang tidak terlindungi ini lalu menyerang benteng yang terkunci ini, maka terlebih dulu makan saja pion ini dan kemudian pion kali pion. Lihat, jika kita majukan menteri ke E6, maka menteri menutup ataupun gajah ataupun kuda menutup. Oke? Lalu terlebih dulu kita kasih trik mematikannya, Ces, ya. Terlebih dulu benteng makan gajah ini, Ces, dan skak. Kemudian raja kali benteng, lalu kuda naik dan skak ster. Dan jelas kalian sangat-sangat diunggulkan di posisi ini. Mantap. Jebakan keempat. Pion E4, pion E5, kemudian pion ke F4 dan hitam pion kali pion. Majukan saja gajah ke C4 dan kemudian hitam menteri ke H4 ska. Jangan sekali-sekali tutup dengan pion ya, karena pion kali pion dan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup Raja Putih. Oke, jawab saja dengan raja ke F1 dan besar kemungkinan hitam menjawab gajah ke C5 dengan ancaman skakmat di F2. Lalu tutup saja serangan gajah dengan pion ke D4 dan kemudian gajah mundur ke B6. Oke, majukan kuda ke F3 menyerang menteri dan kemudian menteri mundur ke H6, tetap melindungi pionnya ini karena diserang gajah. Kemudian majukan pion menyerang pion 2 kali dan jika di sini hitam menjawab menteri ke H3 skak, majukan saja raja ke F2. Dan jika pion kali pion skak, makan saja pionnya dengan pion, lalu benteng menyerang menteri. Jelas baris ini akan diblokir oleh benteng, dan jika benteng ke sini diblokir oleh gajah, apalagi ke sini diblokir pion. Satu-satunya petak aman hanya di G4. Oke, dan kemudian jebakan mematikannya, Ces. Makan saja pion ini kali gajah ska. Perhatikan, jika raja hitam makan gajah, maka kuda naik dan skak ster. Jelas kalian sangat diunggulkan di posisi ini. Atau kita mundur sedikit ke belakang. Bagaimana tadi setelah putih memakan pion skak, bagaimana jika hitam tidak pukul gajah melainkan bergeser ke F8? Tidak masalah, majukan saja benteng ke H4 menyerang menteri. Dan perhatikan baik-baik, satu pun tidak ada petak aman untuk pelarian menteri hitam ini, Ces. Oke, dan terpaksa menteri kali benteng dan pion kali menteri. Jelas kalian sangat diunggulkan. Mantap. Jebakan kelima. Pembukaan pion E4, pion E5, pion F4, pion kali pion, lalu majukan kuda ke F3 mencegah menteri naik. Jika hitam membalas dengan pion ke D5, majukan saja kuda ke C3. Kemudian jika pion kali pion menyerang kuda, makan saja pionnya dengan kuda. Dan kemudian jika hitam gajah naik ke G4 mengepin kuda, geser saja menteri ke E2. Dan kemudian jika gajah kali kuda menyerang menteri dan kuda ke F6 skakmat. Mantap. Jebakan ke-6. Pembukaan pion ke E4, pion E5, pion F4, pion kali pion, lalu kuda ke F3.
Dan jika hitam pion maju ke G5, maka majukan saja gajah ke C4. Kemudian jika pion maju menyerang kuda, biarkan saja serangan, lakukan rokade pendek. Dan jika hitam pion kali kuda, tidak masalah, makan saja pion dengan menteri. Jika hitam menteri ke F6 melindungi pionnya, majukan terlebih dulu pion menyerang menteri. Kemudian menteri kali pion, dan jebakannya Ces, makan pion ini dan skak. Lalu raja kali gajah, dan kemudian majukan pion menyerang menteri. Jika menteri kali pion skak, tutup saja serangan menteri dengan gajah ke E3, kembali menyerang menteri. Lihat, jika menteri kali gajah, jelas menteri kali menteri, dan pion tidak dapat pukul menteri karena benteng menyerang raja hitam. Jadi kita kembali bagaimana jika di sini hitam tidak pukul gajah, melainkan misalkan memukul pion ini menyerang benteng yang terisolir ini, Ces. Tidak masalah, terlebih dulu makan pion ini dan skak. Lalu jika menteri kembali menutup, maka menteri ke C4 dan skak. Apapun yang dilakukan hitam di sini, majukan saja benteng, makan menteri, jelas kalian sangat diunggulkan. Kita kembali sedikit di bagian ini ya, Ces. Ya, setelah tadi menteri pukul pion di sini, ya, menteri kali pion skak. Bagaimana kalau hitam tidak memundurkan menterinya, tapi melindungi dengan kuda? Oke, tenang saja, majukan saja gajah ke D4, menyerang kuda ini 3 kali dan jelas tidak dapat terselamatkan lagi. Menteri hitam juga tidak dapat melindungi ke sini karena diserang gajah. Katakanlah menteri hitam akan ke B4 ya, untuk menghindari serangan gajah, maka tetap saja menteri kali kuda, dan ini sudah sangat-sangat gawat sekali, Ces. Raja hitam terancam skak mat. Mantap. Jebakan ke-7. Pembukaan pion E4, pion E5, pion F4, pion kali pion, lalu kuda ke F3. Kemudian jika hitam pion ke G5, majukan saja gajah ke C4. Dan jika pion menyerang kuda, lakukan rokade pendek. Kemudian pion kali kuda, majukan saja kuda ke C3. Dan jelas jika pion kali pion, makan saja pion ini skak. Jika raja kali gajah, makan saja pion ini skak. Dan kemudian jika raja turun, maka menteri akan naik. Atau jika raja ditutup oleh kuda, majukan saja pion menyerang kuda. Dan jika gajah melindungi, majukan saja menteri ke H5 skak. Oke, kemudian jika raja turun, maka makan saja kudanya. Dan kemudian jika gajah kali pion, majukan saja kuda ke D5, menyerang gajah 2 kali. Dan jelas di sini kalian sangat-sangat diunggulkan, Ces. Mantap.